Inilah video berisi jeritan seorang wanita dari dalam mobil. Wanita ini tampaknya diduga tengah dianiaya kekasihnya dari dalam mobil. Pintu mobil di posisi duduk yang ditumpangi tampak terbuka sehingga orang di sekitar jalan itu ikut merekam. Ini ada Pak, tunggu, jangan lari. Ini ada kasus penganiayaan. Ini plat nomornya tuh. Belakangan kejadian itu terjadi di Probolinggo. Entah apa musababnya, yang jelas sejak video tersebut viral, banyak warganet mengecam tindakan kekasih perempuan tersebut. Terus terang aja gue juga kasihan sama si perempuan gitu kan, ngeliat ekspresinya. Cuma kan kita nggak tahu ini tuh awalnya gara-gara apa gitu. Ya meskipun bisa dibilang apapun alasannya, perempuan nggak boleh sih ya diintimidasi dengan cara yang kayak gitu karena ini kelihatan banget perempuannya tuh kayak tertekan, kayak ketakutan gitu. Dan kalau dari sisi yang merekam, kalau gue sih paham ya kenapa dia mendahulukan untuk merekam daripada nolongin. Ya mungkin kan banyak pertimbangan, bisa jadi dia takut si terduga pelaku ini mungkin menggunakan alat-alat yang bisa membahayakan orang lain gitu kan, atau mungkin dengan dia bergerak gegabah justru bisa aja melukai si yang terduga korban gitu. Ya pokoknya banyak pertimbangannya lah. Cuma yang satu sih maksudnya dibalik dari hebohnya dia ngerekam itu, menurut gue niatnya udah bagus karena gue denger ada kalimat dia, ini nih plat nomornya nih. Nah berarti kan itu kan bisa dijadikan bukti seandainya memang terjadi dugaan kekerasan pada si mbak-mbak itu gitu. Itu bisa dijadi barang bukti karena ya ada videonya. Setelah saya melihat videonya kok saya gemes banget gitu, geram dan prihatin. Kenapa sih di zaman sekarang itu masih ada aja laki-laki yang memperlakukan wanita seperti itu gitu. Apapun alasannya itu sudah KDRT, sudah penganiayaan. Dan buat mbaknya, kalau misalkan pasangan kita sudah mulai melukai kita, menyakiti kita, apalagi mukulin kita di depan umum atau dimanapun itu, tolonglah jangan dipertahankan yang seperti itu. Karena itu udah penyakit ya. Menurut saya sih itu udah nggak wajar. Sementara seorang wanita dianiaya oleh kekasihnya dalam mobil. Di Kendal, seorang wanita justru menumpahkan kekesalannya lantaran tak dinikahi kekasih prianya. Ia sengaja melakukan aksi nekat dengan membuat orderan fiktif sejumlah 400 pesanan. Kasus orderan fiktif ini rupanya menimpa Sahrul Maulana, warga desa Karangayu, Cepiring, Kendal. Sempat misterius, namun kasus ini akhirnya terungkap. Pelaku yang melakukan pemesanan yang tidak dipesan oleh Sahrul Maulana ternyata mantan tunangannya. Pelaku berinisial NMS. Setelah dilaporkan ke polisi, wanita berusia 21 tahun warga Gayamsari, Kota Semarang ini pun langsung diamankan polisi. Kurang lebih sekitar pukul 12.54 WIB, pelapor mendapatkan kiriman. Seorang lagi pelapor mendapatkan kiriman barang yang pelapor tidak pernah atau tidak merasa pesan. Akan tetapi data pemesan menggunakan data diri pelapor berupa foto KTP. Jenis-jenis barang yang diorder ada beberapa macam, beberapa antara lain material, mebel elektronik, kendaraan bermotor, jasa angkutan, sedang WC, sewa mobil rental. Barang-barang tersebut datang setiap hari ke alamat pelapor. Di depan polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena sakit hati kepada korban yang merupakan mantan tunangannya. Pelaku dendam lantaran batal menikah dengan korban yang seharusnya dilaksanakan Oktober 2023 silam. Tindakan saya memang tidak menghilangkan nyawa, tapi sudah sangat merasakan di kampung pendayaan. Motif yang asli, saya sakit hati kepada saudara Sahrul Maulana. Saya juga meminta maaf kepada Mas Sahrul, Pak Priyono, Bu Jasmine, dan Mbak Ana yang alamatnya sudah saya gunakan sebagai tujuan orderan fiktif. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Saya ikut prihatin, ya. Saya prihatin dan kasihan sama seorang wanita, kaum yang lemah, selalu dikorbankan. Pertanyaan saya, seseorang ya dijanjikan untuk dinikahi
oleh seorang laki-laki. Apakah laki-laki ini mengobrol janji sehingga ya si wanita menyerahkan mungkin kesuciannya atau apapun itu? Ya wajar dong kalau si perempuan mungkin juga sudah cinta, sudah sayang, atau sudah menyerahkan segala-galanya lalu tidak dinikahi. Luar biasanya ketika si perempuan meluapkan kekesalannya, kekecewaannya dengan cara-cara yang mungkin dia tidak paham, tidak sadar sebagai orang awam bahwa itu melanggar undang-undang, melanggar hukum, ya, sehingga dia saat ini ditahan. Kepada polisi, bahkan pelaku sudah menuruti kemauan korban, namun karena dibatalkan sepihak oleh keluarga korban, pelaku menjadi kesal dan sakit hati. Menggunakan telepon genggam miliknya dan bermodal foto kartu identitas milik korban, pelaku memesan sejumlah barang untuk diantar ke rumah mantan tunangannya tersebut. Sungguh tidak masuk akalnya ketika si laki-laki ini tega melaporkan perempuan, ya, sampai masuk ditahan. Padahal mungkin saja janji-janji Anda, ya, atau cobalah ingat bagaimana kemesraan Anda, kalian berdua. Dengan tidak dinikahinya saja itu mungkin sudah menjadikan trauma atau rasa sakit yang luar biasa. Cobalah jadi laki-laki yang gentle. Berikan mungkin pemahaman atau alasan apa sehingga tidak jadi menikah atau batal menikah. Bukan dengan cara melaporkan. Mohon ya kepada tentunya para penyidik juga mau bekerja dengan hati nurani. Ada sebab, ada akibat. Ingat, seseorang ya yang menjanjikan, apalagi menyetubuhi seorang wanita dengan menjanjikan iming-imingkan akan menikahi, akan dan lain sebagainya, itu ada loh, ya, ada pasalnya. Jadi jangan hanya pihak perempuan yang selalu lemah dijadikan korban gitu. Setelah lebih dari 2 bulan rumah tangganya dikabarkan bermasalah, belakangan diketahui kalau Ria Ricis sudah mengajukan gugatan cerai kepada Teguh Rian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 30 Januari lalu. Untuk nama tersebut, namanya yang barusan disebut ya, sudah mendaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024 sore hari atas nama Ria Yunita melawan T. Rus Haryandi. Nama tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ikot dengan nomor perkara 547 Perdata Gugatan tahun 2024 PAJS. Yang mengajukan gugatannya adalah penggugat, dalam hal ini perempuan ya, istrinya. Dalam gugatan cerainya, Ricis menuntut 3 hal, diantaranya gugatan cerai, nafkah, dan hak asuh anak. Rencananya sidang cerai perdana Ricis dan Rian akan digelar 19 Februari mendatang. Mengajukan tuntutan gugatan kumulasi. Kumulasi itu artinya tuntutan pertama kumulasi cerai gugat, hadona, dan nafkah anak. Jadi ada tiga karena cerai kumulasi cerai artinya ada embel-embelnya. Jadi cerai gugat digabung, dikumulasi atau digabung dengan hadona anak serta nafkah anak. Sepertinya langkah Ricis sudah sangat matang mengakhiri rumah tangganya dengan Rian yang dibangun baru 2 tahun itu. Sejumlah curahan hatinya yang diumbar di media sosial belakangan ini seolah menegaskan pernikahannya dengan Rian sedang tidak baik-baik saja. Dari unggahan curhat Ricis itu pula, beragam spekulasi muncul soal penyebab Ricis menggugat cerai Rian. Mulai dari soal nafkah suami, dianggurin sebagai istri, suami yang lebih membela keluarganya dibanding istrinya, hingga saudara ipar dan mertua diduga ikut campur dalam rumah tangga. Yang jelas ada alasannya. Itu tadi alasan antara lain dalil ya. Alasan tuh dalil. Ada peristiwa selama perkawinannya itu yang tidak sejalan antara penggugat dan tergugat.
Karena tidak sejalannya itu, maka penggugat itu ngajuin atau mengajukan supaya dikabulkan karena dia nggak sejalan. Sidang selanjutnya di tanggal 19 Februari 2024. Agenda adalah perdamaian. Kalau hadir dua-duanya, dilanjutkan dengan mediasi. Sementara itu, sidang cerai antara Catherine Wilson dan Idam Masih kali ini tidak dihadiri oleh kedua partisipan. Pada sidang kemarin, hanya ada kedua tim kuasa hukum dari masing-masing pihak. Hasil dari mediasi kemarin pun gagal di Pengadilan Agama Depok. Kubu Idam Masih mengklaim bahwa tuntutan dari pihak Catherine terlalu berat sehingga kliennya tidak bisa memenuhi semua syarat. Tuntutannya belum berubah, masih seperti kemarin bahwa nafkah yang tadi dia minta sebesar 800 juta, kemudian mut'ah sebesar 400 juta, jadi sekitar 1 eman lebih lah. Suami istri itu harus mengikuti suami, harus patuh dan taat kepada suami dalam ajaran apapun. Apalagi terkait dengan hukum Islam yang menjadi dasar ikatan perkawinan mereka berdua. Untuk masalah mediasi tersebut, intinya Ibu Catherine atau klien kami ini hanya memintakan hak-haknya yang belum terbayarkan atau dipenuhi oleh Pak Idam dan meminta hak-haknya pasca perceraian, itu aja. Untuk mediasi kemarin, klien kami menyampaikan bahwa memang Ibu Catherine ini menginginkan bahwa hak-haknya ini dipenuhi oleh tergugat. Memang selama ini ada hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Idam dan menjadi haknya Ibu Catherine sebagai istri. Pihak Idam sendiri juga menepis anggapan jika kliennya tak pernah memberi nafkah. Padahal sebaliknya, Idam selalu memberi nafkah dan bahkan akan diberikan buktinya pada persidangan mendatang. Menurut informasi yang saya dapat dari klien kami, memang awal-awal saja Pak Idam ini memberikan nafkah, tapi beberapa bulan kemudian sesuai dengan cerita dari klien kami tidak diberikan nafkah per bulannya. Intinya kami akan menjawab sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Seperti tadi saya bilang bahwa yang disampaikan hanya 2 bulan dinafkahi itu keliru. Saya nggak tahu Mbak Catherine lupa atau tidak atau bagaimana, tapi kami buktinya, punya bukti. Dan itu dahsyat nilainya, fantastis nilainya. Jadi tidak kami sangat menolak dalil yang mengatakan bahwa penggugat itu cuma dinafkahi 2 bulan, seterusnya itu tidak. Jika mediasi kasus cerai Catherine gagal, Inara Rusli tampaknya masih harus berjuang untuk memperebutkan hak royalti. Perebutan hak royalti itu memang tinggal menunggu waktu keputusan pekan depan. Pasalnya pada sidang kemarin, Virgon berhalangan hadir. Tapi Inara lega lantaran sudah mendapatkan jawaban. Alhamdulillah lancar, walaupun tadi prinsipal dari pihak Virgon nggak datang ya. Tapi aku ngerasa lebih lega aja sih. Mungkin emang itu sifat naluriahnya perempuan ya. Kayak bisa ngobrol sama Bu Marla sebagai hakim mediatornya, jadi kayak lebih lega aja gitu menyampaikan apa yang dimau gitu. Unek-unek juga semuanya bisa tersampaikan. Ya harapannya mudah-mudahan minggu depan di sidang mediasi berikutnya bisa ya tercapailah musyawarah mufakat. Ya, Inara seolah hakul yakin akan mendapatkan bagian hak royalti dari lagu yang diciptakannya bersama. Tapi Virgon sebelumnya memang sempat mengeluh soal tuntutan hak royalti Inara yang dinilainya berlebihan. Poin yang diketahui itu kan juga belum tersampaikan nih, karena kan tertunda nih sidang mediasinya sampai minggu depan. Kok bisa ada kata-kata berlebihan untuk itu dari mana? Itu kan sebuah statement yang terlalu prematur ya. Apakah ada kisi-kisinya dipegang di situ kan nggak tahu ya gitu. Jadi sebaiknya sebelum berasumsi ada baiknya kalau kita di Muslim tabayun. Tabayun itu artinya cross check, tanya dulu
maunya apa, sebenarnya poin-poinnya apa aja sih, itu namanya tabayun. Kalau misalkan kita memberikan statement, pernyataan sebelum tabayun, sebelum cross check, itu kalau bahasa bekennya namanya hoax. Tudingan jika Inara terlalu banyak menuntut Virgon juga diutarakan mertuanya, Eva Manurung. Tapi Inara tak mau merespon ocehan sang mertua. Bagi Inara, seorang istri punya hak untuk menuntut haknya. Soal keputusan semua diserahkan ke majelis hakim. Lantas seperti apa reaksi Inara atas tudingan Eva? Ya makanya, karena belum inkrah itu berarti kan status kita juga masih gantung nih, masih suami istri sampai hari ini. Jadi ya cukup aneh gitu kalau sebagai suami istri yang masih sah secara hukum, tiba-tiba ada laporan polisi mengenai illegal access dan data pribadi itu bisa naik sidik agak lain. Kita sebagai orang yang lebih muda dituntut untuk bisa menghormati orang yang lebih tua. Justru orang yang lebih tua ini harus bisa mempertanggungjawabkan angka usianya. Harus lebih bijak dari yang muda untuk berbicara. Udah gitu di sisi lain, Kak Feby juga ujaran kebencian terus. Emang udah siap dengan resiko hukumnya? Aku aja kasus yang ini belum selesai, bisa-bisa aja. Cuman ya gimana? Sampai orang bisa mikir ke sana gitu loh, ngata-ngatain saya, nyinyirin saya. Ini saya perjuangan, ini hak wanita loh. Ini hak wanita. Ada apa-apa, kalian di pernikahan kalian ke depannya ini dilindungin. Tapi malah saya yang diserang. Yang nyerang perempuan pula. Di mana hati nurani kalian? Makanya aku tanya kemarin, di mana hati nurani kalian?